Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 260. Di saat Pak Andi, yang ditanya oleh Kenshin, apa bersedia bekerja di sini? Pak Andi itu belum menjawabnya, karena beliau mengira, pekerjaan yang ditawarkan Kenshin, mungkin cleaning service, atau suatu hal yang lain, yang sama dengannya. Pak Andi pun masih ragu. Hal itu bisa dimengerti. Apalagi sebelumnya, beliau punya perusahaan, menjadi pimpinan pula. Masa sekarang, kerja cleaning service. Di tengah keraguannya itu, tiba-tiba, datanglah seseorang, yang bernama Pak Herman, mendekati Kenshin. Kemudian beliau menyapa, "Selamat siang Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu?" Pak Andi pun mendengarnya. Kenshin yang di sebelahnya, dipanggil dengan hormat sekali. Lantaran hal itu, Kenshin segera menepuk bahunya Pak Herman, sembari ia bilang, "Bapak ini bisa bercanda aja. Masa panggil saya selalu Tuan Muda?" Padahal Pak Herman sendiri, dipanggil bos properti, juga nggak bersedia dapat tanda seperti itu. Pak Herman pun mengerti, ada yang ingin dirahasiakan oleh Tuan Muda Kenshin. Beliau pun mengikuti, kemudian menjawab, "Ya gimana Mas Kenshin? Daripada suntuk kerja, kita bercanda saja." Kenshin pun lalu bilang ke Pak Andi, "Kita memang seperti ini Pak, suka saling bicara." Pak Andi yang hampir saja terkejut dan ingin bertanya, jadi tersenyum. Kemudian Kenshin bicara ke Pak Herman, "Oh ini Pak, kenalin, beliau ini, namanya Pak Andi. Mungkin ke depan, beliau yang akan pegang perusahaan, menggantikan Pak Tirta, menjadi pimpinan di sini." Pak Herman pun menjawab, "Oh begitu ya, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Bapak. Semoga perusahaan ini nanti jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya." Pak Herman lalu bersalaman. Pak Andi pun menyambutnya, meskipun beliau mengerti, pembicaraan ini hanya bercandaan. Namun Pak Andi merasa senang akan keramahan itu. Pak Herman lalu berkata, "Kan lebih baik kita bercanda bahagia, daripada diam dan sedih. Yang lalu biar berlalu. Sekarang kita hadapi saja kenyataan yang datang." Mendengar hal tersebut, Pak Andi pun terkejut. Sepertinya, Pak Herman bisa merasakan apa yang sedang dialaminya. Kemudian, di tengah mereka yang masih berdiri, Iwan terlihat lewat, sambil membawa air dan lap kain. Iwan itu nampak mengelap kaca-kaca yang di samping-samping kantor. Bersamaan hal itu, nampak pula para staf perusahaan. Mereka melihat Kenshin. Semuanya tersenyum. Pak Andi memperhatikan. Beliau jadi bertanya, "Ternyata, banyak karyawan di sini, yang orangnya baik-baik. Mereka ramah sekali, meskipun dengan cleaning service." Lalu kemudian, Kenshin mengajak Pak Andi untuk jalan-jalan, berkeliling, melihat-lihat perusahaan. Mereka pun mengitari, hingga akhirnya berhenti di kantin bagian belakang. Di saat itu Kenshin bilang, "Bapak istirahat dulu saja di sini ya. Saya mau menemui Iwan sebentar, mau memberikan kunci motornya." Pak Andi pun mengiyakan. Kenshin segera berjalan, meninggalkan kantin. Di saat itu, Pak Andi mendapat telepon dari istrinya. Istrinya itu bertanya, "Pak, ini lagi di mana Pak?" "Oh ya, baru saja ini. Ada orang debt kolektor lagi yang datang ke sini, menagih hutang Pak. Orangnya beda dengan yang kemarin." Pak Andi pun menjawabnya, "Dari mana Ma itu? Maksudnya dari bank atau instansi lain?" Istrinya pun menyahut, "Kurang tahu Pak Mama, tapi yang Mama baca tadi, di surat penagihannya, ada nama temannya Papa, yang menipu itu. Aku khawatir Pak, kalau kemarin-kemarin, dia berhutang pakai identitas Papa, seperti ke bank itu." Pak Andi pun merasa, mungkin ini benar. Jadinya beliau pun makin berat bebannya, memikirkan itu. Di sela hal yang demikian, Pak Andi ditanya istrinya, "Oh ya nih Pak, apa Papa udah dapat kerjaan ya?" Pak Andi menjawab, "Maafin Papa Ma, sampai saat ini, Papa masih belum dapat. Sepertinya di sini gak ada kerjaan Ma, karena Papa dari tadi cuman berkeliling aja, melihat-lihat perusahaan.
Istrinya menjawab, ya sabar aja ya Pak. Lagian kan, kita mengerti posisinya. Mereka kerja cleaning service. Jadi nggak bisa berharap banyak Pak. Kita hargai aja mereka, yang sudah berniat baik ke Papa. Istrinya itu menenangkan suaminya. Pak Andi pun menjawabnya, baiklah Ma, Papa juga mengerti. Habis ini Papa pulang. Entar masalah debt collector, kita bicarakan di rumah. Tak lama kemudian, Kenshin pun datang. Setelah ia memberikan kunci motor ke Iwan, kali ini, Kenshin memakai motor adiknya, dan ia pun kemudian bilang ke Pak Andi, Pak setelah ini, kita akan mampir lagi ya, ke perusahaan ketiga, dan di situ nanti, pasti Pak Andi akan dapat kerja. Kenshin berencana akan mengajak Pak Andi ke perusahaan ayahnya, karena tadi sebelum berangkat, ayahnya berpesan seperti itu, namun Pak Andi yang belum mengetahui akan rencana Kenshin. Beliau pun menolaknya. Dengan halus Pak Andi berkata, oh ini Mas, lebih baik saya langsung pulang saja ya. Malah jadi nggak enak merepotin Masnya. Lagian baru saja ini ditelepon mamanya Putri. Katanya ada debt collector yang menagih. Takutnya nanti debt collector itu datang lagi. Mamanya Putri entar jadi khawatir. Pak Andi bicara seperti itu agar Kenshin bisa mengerti. Mendengar hal yang demikian, Kenshin pun bilang, oh itu Pak untuk masalah debt collector. Pak Andi entar jangan khawatir. Besok itu akan ditangani. Yang penting Pak Andi sekarang ikut saya. Karena nanti ini akan ada pekerjaan. Pak Andi pun menjawabnya, terima kasih banyak Mas. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya pulang saja. Karena lagi ditunggu oleh mamanya Putri. Dan karena Pak Andi yang ingin seperti itu, Kenshin pun menuruti. Kemudian ia bilang, baiklah Pak, saya akan antarkan Bapak pulang. Namun Kenshin dalam pikirnya, akan melewatkan jalan yang sama dengan perusahaan ayahnya. Pak Andi pun dibonceng Kenshin. Dengan naik motornya Nita, berjalanlah mereka, sampai beberapa saat, dan yang ditunggu pun datang. Kenshin tiba-tiba menghentikan laju motornya, tepat di saat itu, di bawah gedung tinggi. Pak Andi pun melihatnya, dalam hatinya berkata, loh bukankah ini perusahaan milik seseorang, yang rumornya orang terkaya? Pak Andi pun lalu bertanya, kenapa kok berhenti Mas Kenshin? Apa ban motornya kurang angin? Kenshin pun menjawab, oh ini Pak, ada hal yang penting dikit di sini. Ia pun memarkir motornya. Kemudian Kenshin bilang, oh ya, mari Pak Andi, ikut saya masuk ke dalam bentar. Pak Andi pun terkejut. Dalam hatinya ragu-ragu akan Kenshin yang mengajaknya masuk ke perusahaan ini. Pak Andi pun segera bertanya, maaf sebelumnya Mas, apa Mas Kenshin ini ada yang kenal ya dengan orang yang kerja di sini? Kenshin menjawabnya, oh ini Pak saya sebenarnya. Kalau masuk ke tempat ini, kurang berkenan rasanya, tapi karena ini hal penting, nanti Bapak akan tahu sendiri. Ayo Pak silahkan masuk. Pak Andi pun mengikuti Kenshin. Mereka jalan bersama, memasuki gedung besar, kantor pusat, dari 73 perusahaan. Dan pintu utama dibuka. Kenshin yang seragamnya cleaning service segera saja disapa security. Security-nya pun langsung berkata, selamat siang Tuan Muda, silahkan masuk. Pak Andi mendengarnya, namun dikiranya, itu hanya ilusi saja. Ia mungkin salah mendengar. Lalu mereka pun berjalan lagi. Dan saat masuk pintu kedua, tempat para staf kantor yang banyak bekerja, nampaklah di situ orang-orang yang berdasi, rapi seragamnya. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang penting. Ketika melihat Kenshin datang, yang tiba-tiba lewat kantornya, mereka pun langsung menyapa. Dengan sedikit merundukkan badannya, para staf kantor itu bersama-sama bicara ke Kenshin. Selamat datang Tuan Muda, selamat tiba di tempat ini. Kami senang melihat Anda. Semua pun tersenyum. Pak Andi pun jadi terkaget seketika. Beliau terkejut sekali. Benaknya bertanya, ada apa ini? Siapa Mas Kenshin ini? Kok mereka hormat sekali? Ini pun bukan bercandaan. Seperti yang sebelumnya, Pak Andi wajahnya tegang. Namun ia belum bertanya. Sedang Kenshin melanjutkan akan jalannya. Dan lagi-lagi, ketika berpapasan dengan orang yang berpakaian kantoran, orang itu pun menyapa dengan menaruh hormat dan senyuman. Memanggil pula dengan kalimat, selamat datang Tuan Muda. Pak Andi pun mendengar dan melihatnya lagi. Rasa tanyanya begitu tinggi.
siapa Mas Kenshin ini? Kok dihormati di sini? Dan akhirnya, tibalah Kenshin di kantor ayahnya. Pintu pun segera dibuka. Kenshin lalu bicara, "Mari Pak, silahkan masuk." Pak Andi itu berjalan, dan segera saja, dilihatnya seseorang, yang di waktu sebelum-sebelumnya, pernah diketahui, yang di depannya ini, adalah seorang pengusaha besar, yang punya banyak perusahaan, sedang tersenyum melihatnya. Pak Andi pun jadi gemetar, karena merasa gugup sekali. Kemudian Kenshin bilang, "Ini ya Pak Andi, sudah datang ke sini." Ayahnya Kenshin pun bicara, "Ayo mari silahkan duduk, jangan malu-malu, anak saya sudah menjelaskan semuanya." Mendengar hal itu, Pak Andi pun mengerti, tentang Kenshin. Cleaning service dipanggil, dengan sebutan, Tuan Muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya